Shalom saudara semua, selamat malam semua. Senang bertemu kembali malam ini. Oke, mari kita berdoa sama-sama ya Tuhan untuk malam ini ya. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas malam ini ya Tuhan, malam yang indah ya Tuhan. Kau kumpulkan kami bersama Tuhan dalam keadaan yang sehat ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat-Mu dan penjagaanmu selama minggu ini ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur, kami berbahagia Tuhan karena Bapak Gembala kami Pak Edi sudah sampai selamat ya Tuhan. Doa-doa kami sudah Kau kabulkan ya Tuhan. Thank you ya Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, malam ini kami mau bersatu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus hadir di sini ya Tuhan. Kau buka mata hati pikiran kami ya Tuhan, supaya kami mengerti ya Tuhan akan firman-Mu yang disampaikan Pak Edi ya Tuhan. Buka hati kami ya Tuhan, biar semua firman itu masuk dan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa juga untuk teman-teman yang tidak bisa hadir ya Tuhan malam ini Tuhan, yang sakit atau yang berhalangan ya Tuhan. Semoga Kau jagain mereka ya Tuhan. Dan juga untuk teman yang mungkin masih on the way kemari Tuhan, lindungi dia mereka ya Tuhan sampai dalam perjalanan ke sini ya Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Roh Kudus ada di sini. Kami satukan hati ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang percaya berkata, Amin. Shalom saudara-saudara semua. Lagu pertamanya Bapa Surgawi. Teman-teman, kita worship berdua lagu. Jadi saya minta please semua kami berdiri. Kita worship Tuhan. Bapa
Mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Sebab Engkau mengasihi kami, memelihara kami, menyelamatkan kami lewat Tuhan Yesus Kristus. Memberi kami kesempatan, ya Tuhan, untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk beribadah, untuk memuji nama-Mu, untuk berdoa bersama, untuk bersekutu dengan kawan-kawan seperti hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Bukan karena hebat, gagah, pintar, ataupun apa yang kami miliki. Tapi semua adalah anugerah-Mu semata-mata. Dari hati kami yang paling dalam, kami naikkan rasa syukur, hormat, pujian, penyembahan kami kepadamu. Kami rindu belajar firman-Mu ya Tuhan, sebab firman-Mu adalah makanan bagi pikiran, jiwa, hati kami. Walaupun secara fisik kami melemah, tapi kami yakin ya Tuhan oleh firman-Mu, secara rohani kami akan bertumbuh semakin dewasa, semakin matang, semakin mengenal Tuhan. Kami mau berdoa syafaat juga untuk melayani pekerjaan Tuhan, mengingat saudara-saudara kami. Kami mau bertumbuh ya Tuhan di dalam semua aspek hidup kami. Engkau berkarya ya Tuhan. Bersyukur sekali untuk pemeliharaan-Mu sepanjang sekitar 6 minggu hamba-Mu melayani di Indonesia. Dan Tuhan pelihara, Tuhan lindungi, Tuhan jaga, Tuhan berkati sehingga semua berjalan dengan baik. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan, Kau yang menumbuhkan kerohanian jiwa-jiwa yang baru. Engkau yang mendewasakan jiwa-jiwa yang diperbaharui, gereja-gereja yang dikunjungi dan dilayani. Tuhan, Kau berkarya meneruskan pekerjaan-Mu. Kami bersyukur untuk juga banyak sekali anak-anak muda yang mempersembahkan diri menjadi hamba-Mu secara full time. Ya Tuhan, kami tahu ladang sudah menguning, pekerja begitu sedikit. Engkaulah yang mempunyai ladang itu dan Kau yang memanggil mereka. Kau berjanji sekali memanggil, Engkau tidak pernah menyesali. Dan tolong mereka sekali mempersembahkan hidup mereka, seumur hidup tidak mundur. Berkati gereja-gereja yang melakukan follow up, supaya mereka boleh dibimbing dan kelak boleh dilatih, digembleng menjadi hamba-Mu. Di tengah-tengah akhir zaman yang makin sulit, ya Tuhan, pelihara hamba-hamba-Mu. Sebab Injil Tuhan harus disebarluaskan sampai ke seluruh pelosok dunia, seluruh suku bangsa mendengar sebelum kedatangan Tuhan kedua kali. Kami bersyukur ya Tuhan untuk karya-Mu. Terpuji nama-Mu. Sekarang tenangkan hati kami ya Tuhan untuk belajar firman-Mu. Berdoa untuk hamba-Mu yang lemah, terbatas, hina, dina ini. Urapi dia, pakai dia menjadi saluran berkat buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar sebuah tema, saya beri judul doa terakhir. Doa terakhir. Bila saudara diberi kesempatan berdoa untuk terakhir kalinya, saudara naikkan doa apa kepada Tuhan? Kira-kira doa apa yang saudara mau naikkan kepada Tuhan? Kalau doa saudara adalah doa yang terakhir di bumi ini. Apakah saudara tetap mau minta sesuatu? Tambah kaya? Tambah hebat? Tambah terkenal? Ya. Atau isinya adalah doa syukur? Ya. Atau doa apa? Doa supaya, ada yang mau usul nggak 1, 2? Hah? Lebih dekat, sebentar lagi dekat kok. You will, habis itu hembuskan nafas terakhir, langsung dekat sama Tuhan. Tuhan, supaya saya lebih dekat denganmu. Tuhan bilang, iya, tinggal 1 menit, sekarang doa. Bersyukur apa? You mau doa apa? Lebih dekat atau apa? Doa apa coba? Ya, Eko? Ada kelayakan, merasa gak layak. Tuhan lu kayaknya gak ya layak deh. Gak ada orang yang layak. Ya.
Ampunilah dosa Tuhan. Ya. Good, apalagi? Jadi mungkin dia ada ganjelan-ganjelan ya, beresin ya. Ya. Ingat aku Tuhan, emangnya Tuhan bilang, emangnya aku pernah lupa? Hah? Tuhan bilang, emangnya gue pernah lupa? Sekarang doa 1 menit. It's not easy ya. Doa yang terakhir. Oke, gak apa-apa, itu semua baik. Ya. Iya. Itu tinggal 10 detik terakhir ya. Terimalah rohku ya Tuhan. Ya, itu Stefanus ya. Ya. Tapi Stefanus berdoa mengampuni musuh-musuhnya ya. Itu doa terakhir. Yesus doa terakhirnya, Bapa, aku serahkan nyawaku ya ke tangan-Mu. Kalimat terakhir Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oke, nomor 2. Bila saudara diberi waktu 5 menit sebelum menghembuskan nafas terakhir, pesan apa yang akan saudara sampaikan kepada orang-orang yang akan ditinggalkan? Pesan apa 5 menit itu? Tetap setia kepada Tuhan. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Apalagi, ya ini khotbahnya Yohanes Pembaptis, ya kan? Oke, apalagi? Good is good. Apalagi? Ya. Pesan apa? Hah? Terimalah Tuhan bagi yang belum percaya. Terimalah Tuhan bagi yang belum percaya. Good. Pekabaran Injil yang pendek. Apalagi? Banyak berbuat baik. Banyak berbuat baik apa? Iya, mendapatkan buah. Anjuran banyak berbuat baik. Apalagi? Ya. Ada yang bagi-bagi harta? Toko A untuk B, pabrik A untuk ini, ya kan? Ada yang bagi harta biasanya kan? Warisan-warisan, urusan warisan, apalagi? Ada yang urusan relasi, ayo Amyang sama Aseng nggak boleh berantem lagi, Anong sama Aneng harus baikan, itu relasi, ya kan? Menantu sama si A sama si B. Pesan apa lagi kira-kira? Yang soal warisan atau soal relasi atau unek-unek? Ya, awas lu ya, lu masih musuhan sama gua, nanti gua pergi dulu, gua besok panggil kamu. Unek-unek apa? Gua masih ada kepahitan, ya kan? Kesusahan, gua masih ada ganjelan sama ini dan itu, sakit hatinya diberesin, ya. Unek-unek apa lagi? Utang belum bayar, tolong dibayar. Atau masalah spiritual, soal rohani. Saudara mau sampaikan apa soal hal rohani, ya kan? Anakmu misalnya yang belum bertobat, ya, menantunya yang belum percaya Tuhan misalnya ya. Lalu ada siapa lagi? Saudara yang belum melayani. Lalu bagaimana? Hal-hal yang bersifat spiritual atau ada hal-hal lain saya tidak tahu. Tapi memang tidak mudah. Kalau saudara diberi hanya 5 menit, saudara harus pikirkan, ada banyak yang perlu diurus. Kalau memang ternyata ada banyak yang perlu diurus, saya minta saudara jangan tunggu 5 menit sebelum pergi baru urus. Tapi mulailah dikerjakan sejak sekarang. Mumpung Tuhan masih kasih waktu, dan saya nggak tahu berapa banyak waktu yang dikasih Tuhan. Betul nggak? Iya. Kalau saudara terasa, saya nggak tahu yang mau sampaikan apa, kayaknya semua sudah oke, I'm ready to go. Itu good point ya, good point. Paling tidak saudara fokus kepada hal spiritual. Ya, yang lain-lain ini beresin dulu. Oke, 3. Bila Tuhan Yesus akan datang kembali, kiamat pada minggu yang akan datang, apa yang akan saudara lakukan selama 1 minggu? Waktu. Kampanye, mengabarkan Injil, kampanye. Ya. Ibu Susi mau nyanyi lebih banyak atau gimana? Mau ya? Apa yang saudara akan lakukan? 1 minggu. Bisa nggak terjadi? Bisa saja. Tuhan bisa datang anytime, right? Kapan saja. Pertanyaan ini pernah saya tanyakan di dalam khotbah, pendahuluan khotbah saya di Australia dengan murid-murid di Indonesia. Ketika saya tanya cita-cita mereka, di awalnya mengatakan semua hal-hal yang bagus, yang bersifat duniawi, bersifat materi. Tapi begitu saya bilang tinggal seminggu di dunia, semua berubah dari yang materi dan yang bersifat harta
bersifat duniawi berubah jadi hal yang bersifat rohani. Pertanyaan ini juga saya tanyakan kepada barusan mission trip di Indonesia. Ada seorang WL, ketika saya bilang kalau kamu tahu kamu hari ini mimpin pujian, lalu ada tawaran uang supaya kamu cancel pelayananmu, dikasih 2 juta, dia gak mau. Dia tetap mau mimpin. Saya bilang 20 juta. Dia bilang gak mau. Tetap mau mimpin. Hebat ya. 20 juta. Saya bilang 200 juta. 200 juta. Dia mikir-mikir. Tetap gak mau. Saya bilang bagaimana kalau 2M? Dia langsung diam. Dia bilang, Pak, ternyata imanku goyah juga. 2M goyah. Imanmu berapa goyah? Waktu kamu mengatakan, aku batalkan pelayanan hari ini, ya, ketika ada tawaran uang, berapa kamu bisa dinilai? 2M? Uang itu hebat loh, punya power yang sangat besar. Waktu kecil juga mau, begitu gede, yuk buang pelayanan nggak? Ya, dia bilang 2M, dia pilih 2M, oke? 3 jam sebelum kamu berangkat tinggalkan pelayananmu, kamu pergi dengan temanmu, lalu malaikat muncul dan bilang, malam ini jam 12 kamu mati, kecuali kamu balik jadi WL. You pilih mana? Dia bilang gak jadi 2M, aku pilih WL sih. Waktu kamu gak memikirkan hidupmu, nyawamu, kamu rela menjualnya kepada harta berapapun. Tapi waktu kamu tahu waktu itu begitu singkat, hidupmu tinggal begitu pendek, kamu gak pikirin uang dan materi dan dunia. Kamu pikirin hal apa? Iman dan rohani. Itu sebabnya Yesus bilang, untuk apa kamu memperoleh seluruh dunia, tapi kamu kehilangan nyawamu. Padahal mungkin saja kan kita pergi anytime, tapi seringkali kita lupa, ya, kita pikir hidup ini masih panjang. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Ya, padahal bisa saja doamu adalah doa terakhir, pelayananmu adalah pelayanan terakhir, lagumu adalah lagu yang terakhir, ya kan? Ke PRT ini PRT yang terakhir bisa saja. Hari Minggu kamu ibadah yang terakhir, bisa saja anytime terakhir. Dan hari ini kita mau belajar doa yang terakhir. Mari kita baca Wahyu 22, kemudian kita baca 2 Timotius 4. Wahyu 22, 21, 20 sampai 21 kita baca bersama-sama. Wahyu pasal 22 ayat 20 dan 21. 1, 2, 3. Dia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. 1, 2, 3. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, saudara, Wahyu 22 itu yang barusan kita baca, khususnya ayat 20b sampai 21, itu adalah doa yang terakhir yang dicatat dalam Alkitab. Ya, jadi ketika Rasul Yohanes menerima wahyu Tuhan, pada bagian terakhir, Yesus Kristus yang bersaksi, yang menyatakan wahyunya kepada Yohanes berkata, ya, aku datang segera. Itu adalah proklamasi Yesus Kristus. Aku datang segera. Langsung Yohanes merespon dengan doa yang terakhir yang dicatat di dalam Alkitab. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan menyertai kamu sekalian. Amin. Jadi Rasul Yohanes merespon
penegasan Tuhan Yesus bahwa dia akan datang kembali. Nah, bagi Yohanes ini adalah pengharapan terbesar dari semua pengharapan di bumi ini. Dari semua cita-cita di bumi ini, yang paling besar adalah kedatangan Yesus kedua kali. Yang kita tahu ini sudah makin dekat kalau kita melihat suasana dunia hari ini, peperangan demi peperangan yang tidak selesai. Ya, saya baru baca Amerika barusan menyerang balik kepada Syria. Ya, nggak gampang dengan membalas serangan balik sebab 3 pasukan Amerika yang di Yordania itu mati, jadi membalas. Ini bisa besar sebab di backup oleh Iran. Kita tidak tahu skala perang dan deru perang menurut Tuhan Yesus bisa makin besar sebelum kedatangannya kedua kali. Kita tidak tahu. Kalau Yesus belum datang, kamu bisa pergi. Entahkah seminggu lagi, 2 minggu lagi, entahkah ini terakhir, saya tidak tahu. Itu sebabnya bagi Rasul Yohanes, pengharapan terbesar di bumi ini adalah menanti Yesus datang kedua kali. Ya, atau seperti Rasul Paulus, dia pergi kepada Tuhan Yesus. Bukan sesuatu yang materi, bukan sesuatu yang hartawi, bukan sesuatu yang duniawi yang sifatnya sementara. Itu yang menjadi doa dia terakhir. Dan Paulus melihat itu. Aku segera akan pergi. Dia tahu titik-titik terakhir, detik-detik terakhirnya sudah dekat, dia nyanyikan lagu ini. Ya, bahwa dia sudah menyelesaikan apa yang Tuhan titipkan kepada dia. Dia fokus kepada iman, dia fokus kepada pertandingan rohani. Dan dia katakan, aku segera menerima mahkota kebenaran. Itu pengharapan terakhir, bukan mahkota duniawi, tapi mahkota kebenaran. Dan dia bilang, bukan saja diberikan kepadaku, tapi juga kepada semua orang. Kepada kita semua. Itu harusnya menjadi harapan kita. Bahwa harapan dan cita-cita kita yang terbesar adalah apa? Menerima mahkota kebenaran. Itu cita-cita yang terbesar. Nah, aplikasinya apa buat kita? Persiapan apa yang saudara lakukan dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus? Nah, saya anjurkan sudah mulailah doakan 1-2 orang yang belum mengenal Tuhan. Lihat di sekitarmu. Mungkin saudaramu, mungkin keluargamu, mungkin temanmu, mungkin rekan kerjamu. Adakah mereka yang belum mengenal Tuhan? Adakah mereka yang terhilang, domba-domba yang tadinya mengaku mengenal Tuhan tapi sekarang terhilang? Ya, doakan 1-2 orang, kemudian cari kesempatan untuk memberitakan Injil, untuk mengajak mereka mengenal Kristus, untuk menawarkan Injil. Ya. Soal terima atau tidak terima urusan dia dengan Tuhan, bukan urusan saudara. Urusan saudara adalah bercerita. Doakan, mana tahu 3 detik atau 5 detik terakhir dia terima Tuhan. Bisa saja, yang penting dia sudah dengar. Sebab iman datang dari pendengaran. Bisa saja detik-detik terakhir menerima Kristus dan diselamatkan. Jakarta saya ketemu satu orang, dia mengatakan, aduh saya kasihan nih saudara saya begini. Waktu diinjili dia nggak terima, sekarang dia meninggal. Ya, kasihan. Saya bilang, you tidak tahu dia di mana. Jangan judge. Hakimi mengatakan, dia sudah ke neraka. Ya, belum tentu. Kamu sudah kabarkan kan? Bagaimana kalau nanti detik terakhir dia terima Tuhan? Dia ada di Firdaus bersama dengan Tuhan. Ya, jadi ketimbang kamu di mana-mana cuma mengeluh dan menyatakan kesedihanmu seolah-olah mengatakan dia di neraka, hati-hati. Nanti kalau kamu ketemu dia di surga gimana? Kejutan. Ya, di surga ketemu, aku di sini, dia bilang. Untung aku hari itu dengar kamu kabarkan Injil. Jadi waktu 5 detik terakhir sebelum aku hembuskan nafas, aku terima Tuhan. Bisa saja, juga tahu. Ya, nanti akan ada kejutan-kejutan di sorga. Kamu kira gak ada dia, ternyata ada dia. Kamu kira ada dia, ternyata gak ada dia. Bisa loh. Ya, jadi mari sekarang mumpung masih dikasih kesempatan di bumi ini, kita lakukan pekerjaan Tuhan. Tugas kita memberitakan kepada semua orang. Ya, di Batam saya sebelum KKR tanya mereka persiapan tim, ya, kita doa bareng. Saya tanya, kapan waktu KKR terbaik?
pekabaran Injil. Natal atau Paskah? Wah, mereka seru berdiskusi Natal atau Paskah. Lalu saya ajak baca 2 Timotius 4. Ya. Di situ ayat 1 dan kedua mengatakan, beritakanlah Injil. Baik atau tidak baik, waktunya. Jadi mengabarkan Injil itu tidak tergantung Paskah atau Natal. Nggak kenal musim. Baik atau tidak baik waktunya. Jadi mengatakan, Pak ini lagi nggak baik nih. Ya, ada situasi begini. Nggak ada. Bagi Tuhan nggak ada istilah baik atau tidak baik situasinya. Setiap saat itu baik. Sebab apa? Kamu bisa pergi. Atau yang kamu injili bisa pergi juga. Jadi setiap saat kalau Tuhan kasih, kabarkan Injil Kristus. Amin. B. Dalam 2 Timotius 4 ayat 6-7 Rasul Paulus menjelaskan sukacitanya menghadap Kristus. Ya. Dia sudah siap. Lalu dia menyanyikan sebuah lagu. Ya, ini tulisan ini, ayat ini ditulis dalam bentuk pujian atau syair, lagu. Ya, ayat ke-7 itu boleh dikatakan lagu dia, tapi ini juga ibarat doa dia terakhir. Nah, kita bisa petik hikmahnya dari sini supaya waktu ditanya doa apa saudara yang terakhir, kalau bisa saudara doa ini. Ya. Makanya saya tanya itu waktu Pak Slamet Tarigan pulang ke sorga, papanya Putri, ini ayatnya dari keluarganya, ya, menjadi sebuah ayat emas, ya, doa dia yang terakhir juga. Apa isinya? A. Mengakhiri pertandingan yang baik. Bayangkan saudara, detik terakhir saudara bisa umumkan kepada dunia, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dan aku rindu saudara juga yang masih hidup kalau mau pesan-pesan, ya, akhiri pertandingan itu dengan baik. Sebab masih hidup itu pertandingan belum selesai. Pertandingan yang bersifat rohani, spiritual. Kamu menghadapi banyak pertandingan, menghadapi godaan dunia, ya, banyak cobaan dan ujian, menghadapi godaan iblis, menghadapi ujian-ujian iman. Saya tidak tahu lewat apa, mungkin lewat kesusahan, lewat sakit penyakit, lewat di banyak hal. Ini merupakan sebuah apa? Sebuah pertandingan, hidup ini pertandingan. Dan Paulus umumkan, aku sudah menyelesaikan pertandingan yang baik. Itu menjadi doa sekaligus menjadi pesan kepada orang-orang yang ada di sekitar saudara. Ya. Pesan yang sangat baik. Nah, aplikasinya, peperangan rohani apa yang sedang saudara hadapi kalau boleh saya tanya? Godaan uang, ya, godaan seksual, godaan kuasa, nama, gengsi, rasa hormat, ya, godaan apa? Atau ada berhala masa kini? Saya nggak tahu berhalamu apa. Ada orang dengan kecantikan, ya, ada orang dengan kemewahan, ya, dia nggak tahan kalau lihat barang-barang mewah. Godaan apa? Saya tidak tahu. Ada sesuatu berhala, artinya sesuatu yang mencoba menggantikan Tuhan dalam hatimu. Nah, itu hati-hati, itu sebuah peperangan, pertandingan yang saudara harus selesaikan. Ya. Waktu KKR di Batam, tidak sangka ketemu pendeta Paulus Surya dari Aussie yang pernah pimpin retreat di sini. Dia juga mission trip di situ, KKR ke siswa, dan juga bawa 2 orang. Ya, bawa tim lah, tapi saya ketemu 2 orang. Salah satunya adalah eldernya dari Australia. Ternyata dia orang Singapura, Brandon namanya. Dia kesaksian, kita makan malam bersama. Bagus sekali, lalu saya undang dia kesaksian di KKR bahasa Mandarin dan Hokkien di sebuah gereja yang saya khotbah. Bagus sekali, dia ceritakan bagaimana dulu dia itu, ya, tidak bisa tahan terhadap godaan harta. Ya, dia kalah. Ngaku Kristen tapi nggak pernah ke gereja. Bisnisnya diurus doang, dia bisnisnya yang juga berbahaya, termasuk bisnis senjata. Ya, orangnya kaya raya, bahkan dia jadi orang kuat di Singapura waktu itu, belum pindah ke Aussie. Ya, dia berani mensponsori si A, si B. Ternyata, waduh, itu berakhir dengan dia ditangkap dan harus membayar seluruh hartanya, tanda kutip disita sama pemerintah. Ya, karena persoalan ada kasus dia jadi garantor terhadap orang-orang
yang tidak benar. Di situ dia merasa dihancurkan Tuhan. Gara-gara apa? Mengejar harta. Dia nggak tahan, dia bilang, terhadap godaan harta, kekayaan, bisnis yang hebat, segala bisnis yang sensitif, yang berbahaya dia jalankan di Singapura. Lalu dia sakit stroke, mukanya miring, nggak bisa bicara. Kemudian saat itulah dia sungguh-sungguh bertobat kembali kepada Kristus. Setelah ada yang injili ulang dia menyesal. Puji Tuhan dia disembuhkan. Waktu saya ketemu dia, saya nggak tahu dia stroke. Dia mukanya udah sehat, jalannya lancar, dia bilang dia disembuhkan. Dan puji Tuhan, Tuhan bela kasusnya. Setelah trial semua selesai itu, dia itu dinyatakan hartanya dikembalikan. Luar biasa, bisa dibalikan sama pemerintah. Habis itu dia pindah ke Aussie, dia bilang dia tinggalkan bisnisnya semua, tidak lagi bisnis, khusus melayani Tuhan. Udah jadi elder kayak Pak Amri, dia katakan saya seumur hidup mau melayani Tuhan. Jadi singkat cerita itu dia tekad kemana-mana Pak Paulus melayani, dia temenin mission trip ya. Puji Tuhan, dia sungguh-sungguh mengatakan, aku sekarang mengerti kalau boleh hidup ulang sekali lagi, dia bilang, sejak muda aku tidak mau terikat dengan godaan dunia. Kristus dan pelayanannya adalah nomor satu. Ini salah satu contoh, bagus sekali dia. Habis itu saya khotbah bahasa yang diterjemahkan bahasa Hokkien, karena cuma dia orang Hokkien. Dan ada jiwa-jiwa baru juga yang menerima Kristus dan didoakan. Puji Tuhan. Ya. Nah ini sebuah contoh saja bagaimana seorang yang tadi mengatakan, kalau aku boleh bertanding ulang, mengulangi. Saya nggak tahu saudara, mungkin hari ini kau menghadapi pertandingan seperti itu, nggak terasa. Tapi melalui orang seperti ini, dia bilang kalau saya boleh mengulangi, saya tahu bahwa Yesus itu adalah yang terbesar. Yesus itu adalah yang terpenting dan pelayanannya. Dan dia anjurkan, mari kalahkan semua peperangan rohani, ya, dengan senjata rohani, yaitu apa? Firman Tuhan. Yesus memberi contoh itu. Yesus dicobai 3 kali oleh iblis, secara fisikal, secara mental, secara rohani. 3 kali Yesus di dalam kemanusiaannya menaklukkan semua cobaan itu dengan apa? Firman Tuhan, senjata rohani yang paling kuat. Dan Yesus pesan, berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Matius 26 ayat 41. Yang B adalah mencapai garis akhir. Artinya apa? Menyelesaikan tugas pelayanan dengan tanggung jawab yang maksimal, dengan baik, dengan benar, dengan setia hingga akhir hidup. Itu namanya garis akhir, garis finish. Tuhan menentukan setiap kita punya garis finish. Ya, saya nggak tahu berapa usia yang Tuhan tentukan. Usia ditentukan Tuhan. Itu garis finish. Ini yang baru pergi 79, ya. Mamanya Eti 79, papanya Putri 79, kita nggak tahu. Ada orang pendek, ada orang panjang. Ya. Nah, suatu hari, walaupun saudara sudah percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan, tetap harus bertanggung jawab atas apa? Bertanggung jawab atas apa yang Tuhan titipkan, karunia-karunia. Seperti perumpamaan talenta itu. Yang dikasih 5 talenta harus hasilkan 5. Yang dikasih 2 talenta harus hasilkan 2, maksimal. Nah, Paulus mengatakan, aku sudah mencapai itu maksimal dalam pelayanan. Ya. Jadi kita diselamatkan bukan untuk ya lipat tangan, duduk manis, tunggu kapan dipanggil, bukan. Kalau sudah habis diselamatkan tidak ada gunanya, apa bedanya dengan sampah? Sesuatu yang masih kelihatan bagus, tapi kalau nggak ada gunanya itu adalah apa? Ibarat sampah. Tuhan mau kita berfungsi maksimal. Jadi periksalah. Tuhan sudah titipkan karunia apa kepadaku? Tuhan sudah titipkan talenta apa kepadaku? Tuhan sudah titip apa berkat-berkat dan anugerahnya kepadaku? Sudahkah aku gunakan? Bisakah aku tanggung jawab kalau minggu depan Tuhan Yesus datang? Atau kalau minggu depan garis finishmu habis? Umurmu selesai. Bisa nggak saudara mengatakan, iya Tuhan, aku sudah mencapai garis finish yang kau tentukan secara maksimal. Dan kamu dipanggil, mari hambaku yang baik dan
setia. Ini penting sekali. Jadi saya harap ini menjadi doa terakhir, sekaligus pesan-pesan saudara yang terakhir. Ya. Yang ketiga, memelihara iman. Memelihara iman artinya setia, percaya atau beriman kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan hingga akhir hidup di dunia ini. Gak ada berhala yang lain. Bila ada tokoh lain atau berhala lain yang masih mengganjal di hatimu, yang ingin menggantikan posisi Tuhan Yesus, hari ini saudara harus tanggalkan. Saya gak tahu apa. Bisa saja yang bertahta di hatimu bukan Kristus, Raja segala raja, ya, tapi ada yang lain. Ya, saya nggak tahu apa. Tokoh lain, tokoh tambahan. Ya. Oh, aku butuh Yesus sih butuh, tapi aku butuh tokoh lain. Ya, aku butuh siapa? Aku nggak tahu. Ada orang kudus, ada orang hebat, ya, atau hanya Yesus satu-satunya pengantaramu kepada Bapa. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan yang bertahta, artinya Dia yang bisa memerintah kamu. Atau ada lain yang bisa perintah kamu untuk berubah imanmu atau bergeser sedikit. Ada nggak sesuatu? Bisa saja suami, istri, cucu, ya, harta, nama, macam-macam. Banyak hal yang bisa menggeser posisi Kristus dalam hidup saudara. Rasul Yohanes berkata di Wahyu 2 ayat 10, setialah sampai mati. Dan Yesus katakan Matius 24, barang siapa yang bertahan sampai akhir, dialah yang akan diselamatkan. Ini menjadi doa terakhir sekaligus pesan terakhir. Saudara mengatakan, aku telah memelihara iman. Sebuah kesaksian yang sangat-sangat indah. Yang terakhir, pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah dikerjakan di rumah jadi usulan saya. Tulislah doa saudara yang terakhir. Ya, bila perlu ada pesan-pesan yang terakhir. Ya, di dunia ini. Walaupun kadang kamu ketemu orang, ya, atau walaupun saudara masih punya 5 tahun, tapi bisa nggak terakhir kepada seseorang. Saya kadang-kadang bertemu orang, saya berpikir begini, mungkin saya ketemu dia terakhir kali nih, khususnya orang yang belum saya kenal. Ya. Duduk di pesawat, duduk di kereta api, mobil, sopir yang menjemput saya kadang berpikir, ini mungkin saya ketemu dia terakhir, dia ketemu saya terakhir. Bisa kan? Jadi saudara boleh memberikan pesan-pesan terakhir. Paling tidak memperkenalkan Kristus. Ya, walaupun kadang-kadang sensitif, tapi mohon Tuhan kasih kamu hikmat. Paling tidak menceritakan pengalamanmu. Ya kan? Dek, ada 1 menit gak? Aku mau cerita pengalamanku dong. Oh, ada. Udah saya cerita 1 menit. Bagaimana saya dari orang yang harus binasa, orang yang belum bertobat, akhirnya saya diselamatkan Tuhan. Yang saya panggil Yesus Kristus. Saya harap cerita ini bisa menjadi berkat bagi kamu suatu hari. Udah, 1 menit. Thank you dia mau dengar. Kan kamu nggak salah, kamu minta 1 menit untuk cerita. Ceritakan 1 menit. Ya, saudara, kita lanjutkan dengan doa syafaat. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Bapa di sorga, kami yakin dan percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang mengasihi kami lewat Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kuasa, Maha Kasih, yang menyelamatkan kami. Malam hari ini kami boleh berdoa dengan sehati, dengan sepakat, berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang perlu dukungan doa. Ya Tuhan, kami yakin Engkau hadir dan Engkau mendengarkan satu persatu. Kami terus doakan saudara kami yang berduka, Eti Xiao yang
masih sedih karena kepulangan mamanya di Indonesia. Tuhan, Kau hiburkan, kuatkan dia, topang dia, juga seluruh keluarga Tuhan yang sudah mengenal Tuhan. Biarlah melalui pengalaman ini mereka lebih setia kepada Tuhan, lebih berharap kepada Tuhan, lebih melayani Tuhan. Yang belum percaya, biarlah melalui pengalaman ini boleh mengenal Kristus Yesus sebagai satu-satu juru selamat mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Putri dan Sabar dan juga keluarga Tarigan dan keluarga famili-famili yang ada di Indonesia, baik Jakarta dan Medan, yang juga secara manusia berduka karena kepulangan Pak Slamet Tarigan. Ayahanda tercinta, Tuhan, Kau hiburkan juga, kuatkan dengan firman-Mu, biarlah melalui kehidupan Pak Slamet Tarigan, seluruh keluarga boleh belajar memetik hikmahnya untuk lebih beriman dan bersandar kepada Tuhan. Kami berdoa untuk Saudara Budi Sayogyo ya Tuhan, yang selesai operasi benjolan di kepalanya. Kami mohon Tuhan yang pulihkan secara sempurna. Juga kelemahan tubuh lainnya Tuhan tahu. Tuhan yang jamah dan tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan. Kami doakan untuk Tante Lucy juga dalam pemulihan sakit jantungnya. Tuhan tahu kondisinya ya Tuhan. Kalau Engkau menambahkan dia panjang umur, Tuhan berikanlah dia anugerah-Mu yang baru ya Tuhan. Setiap hari Tuhan, Kau sendiri yang menolong dia. Saat ini kami baru dengar Tante Lucy menuju ke IR karena dia sesak nafas lagi. Tuhan, Kau kasihani dia. Kalaupun jantungnya harus bypass, Tuhan, Kau yang berkarya. Engkau sendiri yang menyediakan dokter yang baik. Engkau sendiri yang memberkati proses yang berjalan di sana sesuai dengan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Obat yang dipakai, peralatan yang dipakai, Tuhan, sucikan. Tuhan, berilah dia panjang umur. Tuhan, pulihkan dia. Beri dia kesempatan hidup boleh melayani Tuhan dan menikmati anugerah Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bu Nina menunggu persiapan surgery bladder. Tuhan, Kau sendiri yang juga berbelas kasihan mempersiapkan secara fisik, mental, dan rohani. Dan kami dengan mata iman melihat bahwa dia dipulihkan secara total oleh kasih karunia-Mu sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Terus pakai dia dan seluruh keluarga di dalam melayani pekerjaan-Mu. Kami juga berdoa untuk semua yang terus kami doakan tiap minggu satu persatu yang perlu topangan doa dalam kelemahan tubuh. Kami ingat Cilismore, Arthur Palar, Rina Porung, mamanya Hegel. Tuhan, Kau sendiri yang menolong dan menyertai dengan kasih setia-Mu. Adik kami Charlie, Baby Noah, Yafet Martin, mamanya Ramona, Tante Oni, Ciliau Oijun di Indonesia. Tuhan, Kau juga kasihani. Juga Walter untuk mata kanannya. Tuhan, mereka yang sakit, yang lemah tubuh satu persatu, yang cukup lama menantikan Tuhan, kasihanilah ya Tuhan. Sebab Engkau berjanji orang yang menantikan Tuhan pasti tidak sia-sia. Orang yang menantikan Tuhan akan melihat kasih setia-Mu dan karya-Mu yang paling indah sesuai dengan waktu-Mu. Kami juga berdoa untuk para senior kami. Tuhan, Kau sendiri yang menyertai satu persatu. Om Paul, Wardana, beri kesehatan, ketegaran. Beri semangat untuk terus bisa mengkoordinir Evergreen. Tuhan, menolong Tante Lena, tambahkan daya ingatnya dan kakinya yang lemah. Tuhan juga memberkati semua senior-senior yang lain. Pak Indra dalam pemulihan punggung, Pak Hari, ya Tuhan, untuk persiapan MRI lagi, Ci Silvia Lee yang matanya lemah, Tuhan juga jamah. Juga kami doakan Tante Isha, Tante Ita, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Irene, Ci Rostin yang lemah tubuhnya, Ci Eti yang sering asma, Om Budi Pualamsah, Tuhan kuatkan kakinya, dan semua yang lain para senior kami Tuhan, dalam kesendirian mereka kami minta dalam nama Tuhan Yesus, hiburkan, kuatkan, curahkan berkat-Mu, anugerah-Mu yang baru ya Tuhan. Dan bersyukur untuk Pak Humphrey dan Ci Silvi, Tuhan terus tambahkan kesehatan dan kekuatan ekstra dari Tuhan, dari sorga, supaya terus setia melayani Tuhan, tetap semangat dan menjadi teladan bagi kami.
orang-orang yang muda ya Tuhan. Tuhan juga memberkati anak, mantu, cucu dari semua senior kami. Ya Tuhan, berilah mereka hati yang takut akan Tuhan. Hidup di jalan Tuhan, hormat orang tua, dan tahu memelihara orang tua dengan baik dan penuh cinta kasih. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia. Menjelang pemilu yang semakin dekat ya Tuhan, hanya tinggal 2 minggu. Engkau sendiri yang berbelas kasihan Tuhan. Masih ada kampanye yang dilakukan sebelum minggu tenang. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan keamanan, kestabilan ya Tuhan. Dan sesuai dengan kasih karunia-Mu Tuhan sendiri yang mengizinkan pemimpin mana yang berkuasa di Indonesia. Berikan hati yang takut akan Tuhan siapapun itu, hormat kepada Tuhan, memikirkan kesejahteraan rakyat daripada memikirkan partai sendiri, kepentingan sendiri. Tuhan kasihani Indonesia. Biarlah gereja-gereja Tuhan, orang-orang percaya masih terus bisa mengabarkan Injil, memenangkan jiwa. Kami doakan handai tolan famili keluarga kami di sana. Pelihara mereka, lindungi mereka dari yang jahat, dari semua mara bahaya. Tuhan pelihara yang sudah mengenal Tuhan, setia kepada Tuhan. Yang belum mengenal Tuhan, dengan cara dan waktu Tuhan boleh diselamatkan Tuhan. Kasihani Amerika juga ya Tuhan. Biarlah ada sebuah kebangunan rohani dan kebangunan moral, khususnya liberal yang begitu merajalela dan sudah liar. Tuhan kasihani. Jangan binasakan negara ini karena kekerasan hati dan kebejatan moral ya Tuhan. Pandanglah, lihatlah anak-anak-Mu yang di sini ya Tuhan, topanglah mereka. Jadikan Amerika tetap pionir yang menegakkan keadilan dan kebenaran. Kami doakan kondisi dunia yang tidak menentu, deru perang di mana-mana, bencana alam dan berbagai macam ketidakadilan dan ketidakpastian. Tuhan kasihani, biarlah karya Tuhan terus menopang para hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen, gereja Tuhan boleh terus mengabarkan Injil di tengah-tengah peperangan, kesulitan dan bencana ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Injil-Mu tetap bisa disebarluaskan. Berkati segala macam metode pekabaran Injil, baik itu melalui media sosial, melalui elektronik, radio, televisi, dan segala cara, literatur, KKR yang dilakukan, penginjilan, persahabatan pribadi, dan lain-lain. Tuhan berkarya. Kami bersyukur ya Tuhan untuk jiwa-jiwa yang sudah bertobat dimanapun yang menerima Tuhan, boleh mendapatkan follow up yang baik. Bersyukur untuk seluruh tim misi di Indonesia yang sudah dilakukan Tuhan, hasil yang sudah menerima Tuhan. Tuhan tolong gereja-gereja boleh follow up, gereja Tuhan bertumbuh, dan hamba-hamba Tuhan yang mempersembahkan diri, anak-anak Tuhan yang mempersembahkan diri, Tuhan tolong juga teguhkan panggilan mereka. Suatu hari mereka sungguh-sungguh digembleng di sekolah Alkitab menjadi hamba-hamba Tuhan yang berani menantang zaman, yang berani diutus kemanapun sesuai dengan tekad mereka ya Tuhan. Engkau berkarya. Jadikan IGNC gereja yang mengabarkan Injil, gereja yang setia berdoa, gereja yang saling mengasihi, yang berbuat baik, yang menjadi berkat bagi banyak orang lain. Semua anggota jemaat di sini punya kerinduan bertumbuh makin dewasa di dalam iman, pengetahuan, cinta kasih, dan pelayanan, khususnya memenangkan jiwa bagi kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah dengar doa kami. Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Ini hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk semua anak Tuhan yang diam-diam berdoa untuk pergumulan masing-masing, baik yang di sini maupun yang di rumah. Ya Tuhan, yang diam-diam berseru kepadamu, yang meminta kepada Tuhan. Pergumulan apapun itu, soal kesehatan, soal finansial, soal keluarga, soal teman hidup, soal status, soal pelayanan di gereja, maupun pertumbuhan iman, kerohanian, pergumulan-pergumulan yang hamba tidak tahu.
Tuhan, Kau yang tahu satu persatu, dengarkan doa anak-anak-Mu satu demi satu, ya Tuhan. Hamba minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, genapkanlah janji-Mu, janji berkat-Mu kepada anak-anak-Mu yang sedang berdoa, ya Tuhan. Sesuai dengan waktu-Mu yang terindah, sesuai dengan cara-Mu, otoritas-Mu, dan kehendak-Mu yang terindah, ya Tuhan. Curahkan mujizat-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu. Dengar doa kami. Sebab kami minta hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah mati dan bangkit buat kami, naik ke sorga buat kami, dan akan datang kembali menjadi hakim segala hakim, raja segala raja. Yang hidup selama-lamanya. Amin, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku beri terima kasih. Ya Tuhan, kami berdoa untuk ibadah penghiburan besok, untuk keluarga Putri Sabar sekeluarga jam 5 sore. Tuhan, biarlah kami semua jemaat Tuhan boleh datang, memberi dukungan, memberi support dan berkati melalui ibadah itu. Seluruh keluarga dihiburkan, baik yang di sini maupun yang di Indonesia. Kau yang memberkati, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Ya saudara, besok sore jam 5 kita akan adakan ibadah penghiburan untuk keluarga Putri dan Sabar di sini sebab mereka tidak bisa kembali ke Indonesia. Jadi mohon kehadiran saudara mensupport keluarga duka. Dan juga hari Minggu jangan lupa ada ibadah hari Minggu dan perjamuan kudus. Datang kita beribadah dan menerima perjamuan. Tuhan memberkati saudara jam 11 siang dan jam 6 sore. Tuhan memberkati.